Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kadang-kadang semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Naba Putri Utami di podcast Si Kunang-Kunang. Nah, hari ini kita masuk di episode ketiga season keempat. Melanjutkan dari episode pertama dan kedua kemarin, hari ini kita akan bertanya kembali kepada narasumber kita yang tercinta yaitu Bunda Vera. Halo Bunda. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat semua ya? Ya, Amin. alhamdulillah Bunda. Kemarin episode satu dan episode 2 keren sekali. Tapi Bunda, sepertinya belum tuntas. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang, apa sih namanya, ada di pikiran saya. Ini kayaknya belum selesai deh. Saya Heeh, harus tanyakan kembali. belum tuntas gitu ya? Iya, mohon maaf nih Bunda. Jadi Oke, kita siap. nanya lagi. Ayo, Langsung aja ya Bun. mangga mangga. Jadi kemarin di episode satu dan di Mhm, episode kedua kita sudah, episode pertama itu kita belajar tentang manusia yang belajar, kemudian manusia yang mengajar. ya Itu udah keren banget tuh kita belajar menjadi manusia. ya Nah, kemudian di episode kedua kita, belajar hawa nafsu. Saya kira awalnya, nah hawa nafsu itu ditahan-tahan, ya ternyata enggak. ya, Hawa nafsu itu dikenali, dipahami, dan dicintai. mhm, Kayak, wow, keren sekali. mmm, Nah, tapi Bunda, dalam pengaplikasiannya kita kan, eee, dalam mengajar dan mencintai hawa nafsu itu kita butuh, eee, komunikasi nih, prakteknya ke anak. mmm, Kadang-kadang ketika kita ngobrol kan suka belibet, suka apa yang kita inginkan. Kita pengennya A nih, tapi nyampe ke, eee lawan bicara itu bisa B, kadang-kadang Z. Itu kan, iya, itu suka banget ya, ada Bun, ya, ya? suka Heeh. ada, Itu belum lagi kalau misalnya kita tuh niatnya pengen baik tuh, Bun. iya, Ngomongnya tuh pengen baik gitu, kayak misalnya, makanya, yang, apa sih namanya, barang-barangnya dirapihin gitu. Tapi orang yang menerimanya bisa jadi sakit hati. Nah, itu sulit tuh, Bun. Nah, Bunda ada nggak caranya gimana biar, mmm, komunikasi itu berarti komunikasi ya, Bun? mhm. Komunikasinya itu bisa baik dengan tools yang kemarin kita sudah pelajari di episode satu dan episode dua. Kalau saya boleh sedikit simpulkan nih pertanyaannya Bu Naba, Mhm, itu kan kita sudah belajar bagaimana manusia yang mengajar dan bagaimana manusia yang belajar. Kemudian juga di episode berikutnya juga kan kita juga belajar lagi bahwa untuk menjadi manusia yang bisa mengajar dan bisa belajar, karena kan belajar dan mengajar itu kan memang kebutuhan yang berdampingan ya teman-teman, sahabat kunang-kunang, iya, nggak bisa berjalan masing-masing. mmm, Karena pada saat kita mengajar sebenarnya kita sedang belajar. iya betul, betul Iya betul kan? banget, Nah, iya, pada heeh, saat itu kemudian kita dikenalkan tentang pada saat melakukan proses belajar dan mengajar untuk diri kita sendiri, kita di situ perlu juga mengenali hawa kita kan, iya, ego kita, hawa nafsu kita. heeh, Bukan cuman mengenali ego saja ya, sahabat kunang-kunang, tapi juga memahami ego kita. mhm, Karena disitulah tersimpan karakter-karakter tersembunyi mungkin yang harus kita kenali dari diri kita iya kan. betul betul, Dan yang terakhir bagaimana kita kita tidak bisa, apa ya namanya ya, mengarahkan atau mengubah dari hawa nafsu itu, mengalihkan dari hawa nafsu itu kalau kita tidak mengenal, apalagi tidak bisa mencintai. Karena kalau untuk mencintai pasti ketika kita mencintai diri kita sendiri, pasti kita akan berusaha yang terbaik buat diri kita. iya, Nah, makanya maaf ya gatel. Begitu juga dengan, ketika kita mencintai hawa nafsu itu bukan berarti kita mengobral semua hawa nafsu kita, tapi justru karena kita mencintai hawa nafsu kita itu, kita berusaha agar dia tuh kita pahami dan kita tahu bagaimana cara meredakannya, bagaimana cara menerima kenyataan yang tidak nyaman gitu. Ah, itu kan dari episode yang kedua. Nah, kemudian itu kadang-kadang
Manusia yang mengajar maupun manusia yang belajar dengan menggunakan, apa namanya, dengan mengenali tadi masalah ego dan hawa nafsunya tadi, pasti juga membutuhkan, tools atau alat yang lain, yaitu bagaimana cara berbicara atau menyampaikan pelajaran Mmm. dan kita menerima pelajaran. Iya Iya kan? iya, Tadi kan manusia mengajar dan mhm, manusia belajar. Berarti bagaimana kita bisa menerima pelajaran dan bisa mengajarkan. iya, Nah, dari situ apa yang paling penting sekali adalah bahasa. Bagaimana cara kita mengungkapkan pemikiran kita, mengungkapkan, pelajaran yang mau kita sampaikan, maupun kita menerima pelajaran yang sedang orang lain sampaikan kepada kita. mmm, Nah, di mana letaknya ego atau hawa nafsu? Tetap dia mah di tengah sifatnya. Karena dia akan selalu, sifatnya tuh kayak akan selalu, "Gimana, kamu nerima nggak? Gimana, kamu nerima nggak?" Kan kayak gitu ya. oh iya, Iya, iya bener bener, ngerti nggak iya maksudnya? iya, Nah, paham paham, maka sangat perlu sekali kita di situ tetap dalam kondisi sadar, sahabat kunang-kunang. Sadar, tenang. Itu syarat mutlaknya kita bisa belajar dan bisa mengajar, menerima pelajaran, ataupun memberi pelajaran, ya kan? oke. Ketika kita, menerima atau memberikan pelajaran berarti kita harus sadar dan Tenang, tenang, tetap. agar Agar ketika kita menerima pelajaran yang itu tidak nyaman, mmm, mmm, kita tetap bisa menerimanya dengan akal sehat dan hati yang legowo. Tapi ketika kita memberikan pelajaran kepada orang lain yang tidak nyaman, kita bisa menyampaikannya sehingga orang yang menerima bisa menerimanya dengan tenang dan legowo. Paham nggak? iya paham, Kadang-kadang ketika kita misalkan salah satu contoh pembelajaran yang sering diadukan adalah kita menegur. mmm, Menegur dengan bahasa yang terarah, baik, fokus, dan tidak judge, tidak menghakimi, mmm. lebih diterima daripada dengan bahasa yang menghakimi, Nah, iya nggak? itu Bun, bener Bun. Entar Jadi dulu, belum, contohnya sek. oh iya iya, Sek. Tapi ketika kita mengatakannya penuh dengan penghakiman pun, mhm, siapapun maupun kita yang bicara pun nggak akan mau nerima bahasa yang menghakimi. mmm, Misalkan saya ngomong ke Bu Naba, "Gimana sih Bu Naba?" Padahal kalau Bu Naba bicara seperti itu ke saya juga saya nggak suka, iya kan? iya, Jadi heeh, bagaimana kita menggunakan retorika berbicara, bahasa, agar ketika kita menyampaikan yang tidak enak, saya mengatakannya mmm, yang tidak enak sekalipun untuk si pembelajar, itu si pembelajarnya, "Ya, saya terima." Gitu loh. iya, Dan kita yang menyampaikannya juga, alhamdulillah di sini kita, ego kita tenang. Tidak mmm. ada, tahu rasa saya marahin," gitu. Tapi kan Bun, Mmm. nyela nih, tapi kan Bun, kayak, "Noh, rasa nih, Mmm, makanya," gitu, mmm, kayak mmm. gitu-gitu, itu kan membuat hati kita kayak, akhirnya kayak bisul pecah gitu. Itu gimana Bun menyikapinya? Kan kadang-kadang kita pengen gitu tuh kayak, gitu, "Makanya udah dibilangin juga ge," gitu. Itu di situ kita kalah, Bu. Sama hawa Ketika nafsu. iya, ketika kita, tuh kan tahu rasa. Di sini kita pasti ada hawa. Mmm, Karena ciri menang itu kalau saya nggak sebenarnya sih nggak ada disebut kalah atau menang ya. mhm, Ketika di sini kita sudah bicara, di sini kita tetap kosong, sahabat tenang-tenang, tetap tenang, di situ berarti orang yang menerima itu pun dia iya, gitu. oh Iya, karena oh, contoh iya yang iya iya iya, ngerti nggak maksudnya? mhm, Jadi kayak tadi saya kan ketika di awal saya kasih contoh gini, "Kenapa Bu Naba terlambat?" Padahal saya bisa dengan bahasa, "Kok terlambat sih?" gedeg sih. Nah, mana yang lebih bisa diterima? Yang pertama kan? Iya, "Ada apa Bu terlambat?" Misalnya, oh, atau kan, "Kamu kenapa terlambat?" ih Bunda, tuh berarti, eee, dengan penyampaian yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Maksudnya sama, tapi dengan cara yang berbeda. Berarti, eee, apa namanya, pesannya tersampaikannya ke mana? Pesan yang pertama itu, tadi Bunda yang kenapa terlambat, itu saya menerimanya, "Iya ya saya terlambat."
karena ini. Tapi yang kedua, yang ada di otak saya gedeg. Ya kan, bukan gede, "Oh jadi saya salah nih?" Ya kayak kayak Iya kayak kan? siap untuk berantem gitu, Iya. Tapi kalau Oh, misalkan, "Kenapa terlambat, Bu? Ada masalah di jalan?" Itu kita pertama yang dikeluarkan adalah empati dulu kan. iya. Walaupun mungkin emang Bunda Aba telat bangun. Iya, Iya, gitu heeh, kan. Tapi mhm, kalau kita ditanya gitu, "Mohon maaf Bunda, saya telat bangun." mhm Kan ketahuan. mhm. Daripada kalau, "Kenapa terlambat? Udah jam segini." Udah tahu kan masuknya jam segini, kenapa terlambat? Gitu. Bunda Aba kan, "Ah, ya gitu deh Bu, minta maaf deh, udah." Jadi malah komunikasinya jadinya nggak berjalan dengan baik kalau kayak gitu. Maksud dan tujuannya Maksud sama, iya, tapi karena cara penyampaiannya tadi kata saya, itu namanya gini Bu, kalau yang pertama itu namanya manusia yang mengajar dan manusia yang belajar. Tapi heeh, kalau yang kedua nggak tahu apaan itu. iya. Ya kan? Karena Bunda bertanya, saya menjawab, sama-sama legowo. Betul. Kemudian ketika mendengar penjelasan, "Saya kesiangan Bunda." "Kenapa emang tadi malam habis nonton drakor?" Kan Kayak gitu, iya, kedua kan? heeh, "Enggak sih Bunda, anak saya sakit." Nah, ketahuan. iya. Tapi kalau cara yang kedua, "Anak saya sakit Bun, gimana dong kalau anak saya sakit? Kan saya kan nggak bisa apa-apa, nggak ada suami, nggak ada apa." Akhirnya gimana? Jadi canggung. Mhm. Jadi komunikasi di kantor juga akan terasa canggung, Wah, gitu. Itu masuknya ke retorika berbicara, retorika bahasa ya, dan itu nggak akan bisa manusia bicara seperti itu kalau tidak sadar, tidak tenang, tidak fokus, ah, gitu, wow. ya kan? Iya, keren 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 keren, Bun, heeh Ya, heeh heeh, jadi di sini kaitannya dengan episode pertama apa? Kita manusia yang mengajar secara profesi guru, mhm, nah kan? Lalu anak-anak kecil-kecil, manusia-manusia kecil ini pembelajar, karena iya, disebutnya murid. mhm, Tetapi ketika kita belajar dengan retorika bahasa yang katakanlah tadi amburadul, tujuannya nggak ada yang nggak baik lah guru mengajar. mmm, Tapi kenapa kok outputnya anak jadi nggak baik? oh, No, gitu. oke. Berarti, yang apa namanya, dengan, oke, berarti untuk mendapatkan retorika bicara yang baik, Hmm, kita harus sadar dulu, ya pasti. sebelum kita ngomong sama, Siapapun. siapapun, Hmm, dalam bentuk apapun, hmm, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah tenang, hmm, baru menyampaikan. hmm, Oke Bun, kayak gini Bun, misalnya itu kan tadi, kepada murid, misalnya kita dalam kondisi marah nih, hmm, yang namanya manusia marah nih, hmm, emosi hmm, gitu. Nah, ketika sedang emosi, kan pasti dong ketika kita emosi pasti kita pengen ngomel, ya, bla 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 gitu, pengen ya, semuanya dikeluarin. ya, So, dengan, apa sih namanya, retorika bicara yang tadi, hmm. yang berdasarkan karakter kemanusiaan itu, apa yang harus kita lakukan TSBHD. pada saat itu? Lah ya, karena tarik napas itu luar biasa banget. Tarik napas itu bikin kita kalem, bikin kita tenang, bikin kita kembali fokus. Tarik napas gitu, Mmm, ya kan? Setelah tarik nafas, kemudian kan terakhirnya itu kan tunggu atau kita sebutnya diam. Tunggu itu apa? Ketika di sini kita sudah tidak ada respon lagi, tidak ada hawa yang panas lagi di situ, tunggu saja sebentar. Biasanya Allah, Tuhan atau alam akan menciptakan momen yang pas kapan saatnya itu disampaikan tanpa harus ngomel-ngomel. mmm, Iya, mhm, nggak mesti hari itu kan. ditunda dulu berarti? Ditundanya tuh karena kalau kita sudah melontarkan kata-kata yang tidak membuat orang lain nyaman, Mhm. pasti kembalinya ke kita juga kan tidak nyaman, sahabat kunang-kunang. Oh, oke oke oke, berarti Pastinya kita kan bukan kalaupun dia, "Aduh ngapain ya saya ngomong kayak begini sama Bunda Ba," syukur kalau begitu. Tapi kalau misalkan, harusnya begini." Ih, hidup buat apa ya, nggak enak amat kayak gitu. enggak oh, sebenarnya ketika Mmm, kita, apa sih namanya, berarti ketika kita berbicara dalam kondisi marah pada iya, dasarnya, iya, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak baik, pada iya, dasarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. betul, balik lagi ke situ. Oh.
Berarti kita tadi, bukan mencintai hawa nafsu kita lagi itu mah, lagi Ngumbar aja. iya, karena ketika kita betul mengenal hawa nafsu kita, pasti kita tahu kita tidak boleh melukai diri kita sendiri ya, sahabat kunang-kunang. Karena yang namanya hawa negatif itu artinya ketika ego kita meledak atau apa, kelihatannya kita marah sama orang lain ya, sahabat kunang-kunang, tapi sebenarnya kita sedang membuat diri kita terluka. Ya masa ya saya misalkan nih saya sebel sama Bu Naba ya, teman-teman sahabat kunang-kunang, sampai malam juga mikirinnya Bu Naba mulu, ngapain? Iya juga ya. Ngapain juga saya mikirin Bu Naba terus gitu kan, ya mendingan saya minum es krim. Boleh Bun, bagi satu Bun. Iya kan? Jadi di Iya situ juga. di situ yang namanya kita mencintai hawa nafsu kita tuh itu, kita tidak Mhm, mau hawa nafsu kita tuh menjadi murahan. mmm. Mhm. Baik, karena ketika hawa nafsu itu dikeluarkan secara serampangan, Mmm, secara nggak ada aturan, justru itu akan menyakiti hati kita sendiri. betul. Oke, Bun, berarti kita harus, ketika kita marah Mmm, itu, ketika berkomunikasi, mending TSBHD dulu. tes BHD dulu, diam dulu, tarik nafas dulu, baca dulu, ya, minta bimbingan dulu sahabat kunang-kunang sama Tuhan, gitu. Nanti itu ya ini, saya cerita pengalaman saya saja ya. Kayak kita tuh mulut kayak dikunci. Dikunci sama alam, sama Tuhan gitu. Supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman buat orang lain, yang dampak akhirnya tidak nyaman buat diri kita sendiri. Dan itu kemudian retorika bicara kita, retorika bahasa kita, itu kemudian dibuat semempesona ya kalau saya sih ya. Jadi ketika kita bicara pun kita akan begini, "Masya Allah kita kok ngomongnya, kok bisa amat ya saya ngomongnya kayak gini ya." Di situ sebenarnya saya belajar dari apa yang saya sampaikan sendiri, saya dengarkan, lalu orang yang mendengarkan omongan dari lisan saya tadi juga ikut, "Oh iya ya," gitu. Oh. Paham nggak maksudnya Iya, saya? berarti Bun, untuk agar, apa sih namanya, kita bisa memahami benar-benar, materi, pada hari ini, yang, apa sih namanya, retorika bicara itu, terutama ketika marah, berarti kita harus mempraktekkannya. Ya iyalah. Karena gini, sebenarnya retorika bicara ini bukan hanya pada saat kita marah saja sahabat kunang-kunang, apapun itu. Kita mau mengarahkan murid-murid kita pun kita juga harus bisa punya retorika bicara kan. Iya, "Ayo diberesin, itu jangan berantakan." Bener nggak bahasa itu? Bener. mhm, Tapi akan berbeda hasilnya ketika kita bicara, "Nak, kita lihat itu kan pada berantakan, gimana yuk kita rapikan bareng-bareng yuk, yang itu taruh di sini, tapi kita ikut bergerak bersama anak-anak." Responnya mana yang lebih nyaman? yang Yang kedua, pasti, gitu. mmm, Dan itu hasilnya pun akan berbeda. Anak nyaman sahabat kunang-kunang ketika kita bicara bukan, ada terselip misalkan, "Kenapa sih ini kok berantakan amat?" Ngapain pakai bahasa kayak gitu ya sahabat kunang-kunang? Artinya, "Ini kenapa berantakan? Ayo kita rapihin yuk yuk yuk, rame-rame yuk, ida ini taruh di sini." Sebenarnya dengan begitu, masalahnya mendapatkan solusi lebih cepat daripada, "Ini siapa sih yang begini ini siapa sih yang begini?" Yang ada anak-anak juga bete, gurunya juga bete, kerjaan juga belum tentu, akhirnya brak bruk gitu kan, biasanya mmm, kalau orang lagi kesel kan begitu bunyinya. Sayang ya sahabat kunang-kunang kalau misalkan kita bicara sampai membuat diri kita sendiri nggak nyaman. Jangan dipikir saya sempurna ya, Bunda, Mbak, mmm, karena saya juga kalau misalkan nih ada anak saya punya anak juga ya, banyak anak saya di rumah. Ini bangun, sholat subuh, saya udah bangunin mmm, tuh, saya tinggal, saya nguprak-nguprek misalkan gitu ya. Begitu saya keluar masuk lagi ke kamar dia masih tidur, udah iya, lewat subuh. heeh, Itu kan kepala langsung tek, sakit gitu, pengennya marah gitu kan. Saya cuma bilang sama dia, tapi nggak pada saat itu, ketika dia sudah turun, dia sudah ini, di sini saya bilang, "Pok ya kasihan toh sama Bunda kamu tuh. Kalau saya ngeliat kayak gini kepala saya sakit," saya bilang gitu, "kamu nggak kasihan tah saya sakit?" Gitu. Kayak gitu. Dia mmm, diem aja gitu. pad Udah selesai. pada saat Bunda melihat itu Bunda tidak merespon? Bukan nggak ngerespon, nahan diri. Iya, nahan diri, maksudnya Iya, tidak keluar gitu, enggak. diolah di dalam. Iya.
Setelah itu baru dibicarakan di Iya lain waktu. iya, tidak pada saat itu. Kalau pada saat itu, teman sahabat kunang-kunang pasti kita meledak. Oke, Bun. Iya kan? Oke, tadi berarti ketika marah kita TSBHD dulu. Nah, Mhm, selanjutnya, Bun, karena pada dasarnya menjadi guru itu kan salah satu fokus utamanya itu memang komunikasi ya, Bun. iya, Nah, jadi banyak nih yang saya tanyain, tadi mmm, ketika marah, terus habis itu selanjutnya nih, Bun, fenomena guru tegas. Kalau misalnya kan ada yang kayak gini, sekarang kan guru itu, eee, agak agak apa ya, di tengah-tengah nih, galak, dikirain nyiksa, enggak. tapi ya kan ada tuh yang, kasus-kasus di luar sana, Bu, naudzubillah jangan sampai. Cuma, mmm, apa sih namanya, tapi ketika kita loskan semuanya itu, ya tidak ada pendidikan di situ. Kan gini, yang dimaksud tegas kayak gimana coba? Yang dimaksud tegas maksudnya rules is rules Ya, misalnya. rules is rules. Iya, kita harus, apa sih namanya, berpegang pada Iya, peraturan, yang disebut galak apa? marah-marah. Hmm. Jadi apakah yang namanya tegas harus marah-marah? Oh, emang tegas bisa nggak marah-marah? Emang nggak bisa. Terus gimana, Bun? Seru Sahabat Kurang-Kurang. Gimana, Bun? Maksudnya, tegas itu gimana dong Nggak menjadi perlu marah-marah kan? mmm, Contoh misalnya, ya saya selalu kasih contoh di rumah saja lah. Kita punya mhm, piket untuk, bersihin toilet. iya, Di situ, sekarang seperti tadi, saya tahu jadwalnya minggu ini siapa, karena memang kita sudah punya kesepakatan jadwal ya. Dan misalnya nih saya tahu persis yang suka, apa sih istilahnya, Mahiwal, iya, Mahiwan, Mbalelois, pokoknya bikin heeh, orang kesel itu mhm, Naba. mmm, Nah, saya misalkan pas giliran, misalkan Bularas yang ngebersihin, Bularas laporan, "Di grup sudah rapi ya," gitu. Nanti misalkan ada lagi, "Ini sudah rapi ya," gitu. Nah, terus saya tungguin, ya Naba nggak laporan-laporan. Biasanya responnya kebanyakan gimana? "Kamu udah kerjain belum? Emang kamu nggak ngerjain kamu ngapain? Itu kan udah tugas kamu, harusnya kamu kerjain dong." Kan begitu. mhm, Kalau saya cukup mengatakan begini saja di grup, "Sabtu ini yang bersihin toilet siapa ya?" mmm, Selesai. Habis itu saya tungguin harusnya responnya nambah, gitu. Habis itu saya mention dong namanya. mmm, Misalkan Naba, Vera, Laras, saya mention semuanya. Nggak lama, "Saya Bun," kata Naba gitu. mhm, "Mau diselesaikan kapan?" mmm, "Nanti jam 4." "Oke." "Nanti laporan lagi ya?" "Iya." "Baik, jam 4:30 saya cek." Sebenarnya nggak perlu marah. oh, Lah iya. Nanti gitu dia udah foto nih, Naba udah foto semua-semua yang udah dia bersihin, "Oh, makasih ya, alhamdulillah." Selesai kan. Itu berdasarkan rules bukan? iya, Iya. Berdasarkan kesepakatan bukan? mhm. Iya. Berarti, saya mendapatkan kesimpulan bahwa Bunda menciptakan sistem Sistem dulu. untuk membuat jadi tegas itu nggak perlu marah, Enggak. yang perlu itu adalah kita menciptakan sistem. Ya Untuk membuat sistem yang baik, ya. kita membutuhkan TSBHD. Dan bahasa yang baik tadi, bahasa retorika bahasa. Contoh lagi nih ya. Oh gitu. Anak saya naruh Heeh. bajunya di meja, ketinggalan ya. Lalu kemudian saya Mhm foto dong. Nggak mhm boleh marah. "Ini punya siapa ya? Ini kotor atau bersih? Kalau kotor saya akan taruh di mesin cuci." Langsung mhm dong ada yang nyaut, "Maaf Bunda, itu mau kelupaan, la." Selesai kan? mhm. Tapi kalau kita bahas, "Ini punya siapa sih? Sembarangan amat sih naruhnya di meja." Apa yang akan terjadi? Iya. Jadi sebenarnya sih kita juga nggak perlu ada di sini kita nggak perlu ada kesel gitu. Jadi, oh ya sudah tungguin aja, nggak lama datang, nggak lama dia rapihin. Dia nggak ada masalah sama saya juga nggak ada masalah sama dia. Menurut saya sih retorika bicara itu begitu, gitu.
Oke oke. Wah, keren banget, Bun. Ya salah satu itu contoh di rumah lah ya, sepele-sepele tapi bisa bikin berantem orang loh. Iya, Salah satu contohnya lagi, ini contoh nih ya. heeh. Cucu ya namanya anak kecil gitu kan, dia copot sepatu lah, namanya copot sepatu biasanya kalau jadi dia udah ngerti dia taruh di tempat sepatu, tapi mungkin kondisinya kita nggak tahu kayak apa, mungkin lagi hektik atau apa, dia kelupaan lah di situ. Ketika anaknya pulang saya nanya, "Ini sepatu kamu?" "Iya." "Taruh di sana dong." "Oh iya aku lupa." Selesai kan? Oh, oke, heeh, iya iya. Bun, jadi saya punya pemikiran bahwa ini, sebenarnya kadang-kadang kita marah untuk sesuatu yang sebenarnya nggak usah marah juga bisa. Bisa, Semuanya makanya itu itu retorika bahasanya iya iya iya, iya, berarti, eee, fokus masalahnya selesai. iya, Iya. kadang-kadang marah pun tidak Nggak menyelesaikan selesai, masalah, malah jadi jadi panjang. panjang, bertambah. Iya, Oke, kayak gitu. berarti kita yang harus kita lakukan itu adalah kalau misalnya itu, yaitu semua semua yang kita bicarakan akar permasalahannya itu adalah TSBHD berarti. Di satu itu. Terus habis tenang dulu, terus habis itu coba kelola semuanya, jangan Mhm, langsung bereaksi. mmm, Karena terkadang reaksi dalam kondisi marah, kita tidak sedang memahami hawa nafsu, justru kita sedang ngumbar hawa nafsu. iya lagi kacau lah itu kalau kata saya mah, dan itu kasihan sekali hawa nafsunya dijadiin kambing hitam terus kan. Iya, Makanya maksud saya kalau seandainya kita paham ya Munaba mhm, bahwa, "Oh anak saya tidak suka nasi goreng," ya sudah tidak usah kita masak nasi goreng, masih banyak nasi yang lain. Tak perlu kita bilang begini, "Cobain tuh nasi goreng, kenapa sih kamu nggak mau makan nasi goreng? Nasi goreng tuh enak tahu, ini begini begini." Dia mungkin punya trauma tertentu sama nasi goreng, karena ada di rumah saya juga setengah mati nggak mau makan ikan. Saya bikin, "Enak loh ini." Enggak Bude," gitu. mmm, "Alasannya kenapa?" Nah, ada trauma, saya nggak perlu ceritain ya. mhm. Jadi sejak itu, kalau kita makan ikan, ya dia kita sisain tahu. Oh, Jadi dia juga bukan berarti supaya traumanya hilang, trauma bisa hilang itu prosesnya di diri dia, bukan kita yang maksa supaya hilang kan, mmm. kayak gitu. Kalau kita ingin anak kita misalnya suka ini, suka itu, atau melakukan ini, melakukan itu, balik lagi retorika bicara. Semuanya retorika bicara. Dengan memahami manusia yang belajar, manusia yang mengajar, dengan mengenali, memahami, dan mencintai hawa nafsunya. Dan diungkapkan dalam retorika bicara yang baik, because di bahasa yang seperti tadi, nggak ada yang nggak selesai. Bunda itu keren Ya, iya sekali. gitu. Tuh. Oh, Kadang-kadang kan ketika kita sedang berbicara dengan teman siapa, kita itu perlu bisa menempatkan diri kita kan, mmm, menempatkan diri kita. Ketika dia sedang banyak berbicara, diamlah. Apakah kita perlu, apa heeh, ya, menyauti atau tidak, kita juga harus tes BHD dulu. Di bagian mana kita kita harus memberikan tanggapan ya, istilahnya. mhm, Kalau kadang-kadang kan ada orang yang sedang cerita doang, nggak pengen ditanggepin, iya, yang penting curhat doang. Tapi ada juga yang kalau kita nggak tanggepin dia sedih, "Kenapa sih kok kamu diem aja sih nggak dengerin aku cerita?" Kan gitu. heeh. Tapi ketika kita bisa masuk secara pas di saat yang tepat, tanggapan itu kita keluarkan, hasilnya berbeda juga, Oh, gitu. keren Bunda. Iya, Kadang-kadang kan kalau ada orang cerita tuh, kita pengennya balapan. nah iya, kalau dia ngeluh tentang dirinya, kita Kita juga lebih senang. sedih-sedihan, "Mana nih yang paling sedih nih?" "Enggak kok, aku yang paling sedih," kayak gitu. Biasanya gitu kan ya, Bu? Ya, Ah, oke, fine. Berarti, setelah Bunda ngomong, saya jadi berpikir banyak hal yang sebenarnya marah-marah saya yang sebenarnya yang tidak perlu saya marah. Terus, banyak hal yang seharusnya, saya, apa namanya, nggak usah omongin atau nggak usah lakukan, tapi saya lakukan. Itu karena semuanya saya ngumbar hawa nafsu saya. ya, tidak mengenali, tidak memahami, dan tidak mencintai hawa nafsu itu berakibat kita yang terluka.
Dan Apalagi dan kita benar saya terluka. iya, terluka salah sendiri, kan gitu kita ngomongnya. Iya iya, Yang ngobatin siapa? Orang lain? Enggak, diri kita kita sendiri sendiri. lagi gitu. How to heal ourselves gitu kan. Dan terus kemudian juga tadi, kalau kita sudah tahu bahwa dengan cara seperti itu kita yang terluka, maka kita bisa menerapkan cara yang membuat orang lain nyaman. Bukan bukan ngalah ya, beda dengan prinsip ngalah supaya atau nggak enakan, bukan Bu. Beda dong, Mmm, gitu. Kalau nggak enakan kan kita takutnya entar kalau kita ngomong gini dia tersinggung. gimana gimana? Padahal kalau dengan retorika bicara, itu mau tidak mau kita kayak disusun, diatur bicaranya, sehingga yang kita ajak bicara mengerti, tidak tersinggung, menerima, dan kita yang menyampaikan juga tidak sombong, tidak merasa gue nih gitu ya. Dan akhirnya disitulah siapa yang belajar, siapa yang mengajar, gitu. Dari situ. Wah, Dan itu cuma gini, bukan berlaku hanya untuk ibu guru dengan siswanya atau muridnya, orang tua dengan anaknya, sahabat kunang-kunang, dengan teman, suami dengan istri, ya. Bahkan yang paling saya sangat utamakan lagi dengan diri sendiri. Bicaralah yang positif pada diri sendiri. Positifnya jangan gini, "Saya kaya, saya bahagia." Jadi kan kebanyakan katanya afirmasi. iya. Kalau buat saya, kadang-kadang berbicara dengan diri sendiri itu tidak ada bahasanya, sahabat kunang-kunang. Hanya kita perlu tenang, perlu diam, perlu merasakan sakit atau perlu merasakan sesuatu yang tidak nyaman tersebut, lalu kemudian kita tes BHD atau tarik nafas yang dalam, kita rilis semuanya, kemudian kita mencoba memahami kenapa ini terjadi kepada saya, apa yang mau alam ajarkan, apa yang mau Allah ajarkan kepada kita, kemudian kita olah, itu kadang-kadang nggak sehari Bu Naba, bisa banyak, bisa lama. Nanti dari situ komunikasi di dalam diri kita dengan diri kita itu tidak memerlukan bahasa seperti halnya kita bicara dengan manusia. Kadang-kadang kita hanya perlu bahasa di dalam diri apa ya, nggak ada bahasanya ya. Hanya Tapi kita tenang. bisa tenang, bisa juga galau dulu kan. Ketika kita berusaha untuk menenangkan diri kita kan kita juga di sini kita kayak, "Ah, nggak terima, kok gue nggak terima, aku kok begini Tapi begini kita gini gini," fokus gitu. cara kita mencintai diri kita sendiri adalah kita fokus dengan diri kita sendiri. Nah itu tadi harus tenang dulu, sadar dulu, kalem dulu. Makanya kalau saya bilang minum tehnya Bu Laras Ya, enak ini dulu. aduh, iya lagi enak. Mhm, Aduh, ketika udah kalem, diem dulu gitu. Itu yang dikatakan mungkin kalau kata kita komunikasi batin or something lah ya, tapi paling tidak ketika itu turun di situ sebenarnya kita lebih banyak berkomunikasi dengan diri kita itu, gitu. Walaupun kita nggak tahu ya retorikanya maksudnya saya tuh kayak kita bukan kalau bicara sama diri kita tuh jangan begini, "Emang dia yang salah kok, biarin aja dia yang salah kok." Ih, nggak bakalan tuntas. Justru itu harus dilepas, semua yang kayak gitu tuh harus kita lepas, jangan diizinkan berlama-lama ada di dalam diri kita. Itu saja sudah merupakan sebuah cara supaya kita tuh tenang, gitu. mmm, Nanti ketika tenang, izinkan kita untuk, apa ya, membaca diri kita sendiri, minta bimbingan sama Allah, kemudian kita lihat persaksiannya menjadi kayak apa. wow, Itu semua retorika bahasa, retorika bicara. Bicara kepada orang lain, bicara kepada alam semesta, sahabat kunang-kunang, dan terutama bicara dalam diri sendiri, apalagi berbicara dengan Tuhan Tuhan Sang kita. Pencipta alam. Semuanya nggak mungkin tanpa retorika, pasti ada retorika. Tapi awalnya adalah tarik napas, baca situasi, ya kan? Mhm, Minta bimbingan sama Allah, lalu kita tunggu momennya, kita tunggu apa yang akan dilakukan pada diri kita terhadap situasi tersebut. Begitu. wow, oke, Bunda, keren sekali Bunda. Terima Lanjut lagi kasih. yuk episodenya yuk. Kayaknya ada nih Bun, ada nih satu, Iya. nanti saya kasih tahu di episode Iya berikutnya, iya. karena ada yang ingin saya tanyakan selanjutnya. Tapi Bunda, untuk episode kali ini menurut saya sudah keren banget. Kita, apa sih namanya, kita biarkan sobat kunang-kunang untuk Mengolah dulu. mengolah terlebih dahulu, kemudian mempraktekkan.
Yes. Jadi ketika sudah mulai mau marah, terus mau ngomel, tahan dulu, termasuk saya nih Nonton kayaknya, Bun. Apa? nonton lagi, kalau lagi kayak gitu nonton. Iya, Karena gini, oh iya. kadang-kadang kita nonton sekali itu ya, Oh ya, belum 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 tek, mhm itu, mhm mhm mhm. biasanya sih yang kedua, yang ketiga sih. Oh ini Iya, maksudnya, oh gitu, ini ya, maksudnya. apalagi saya ngomongnya cepet gitu kan. Iya iya betul. Intinya mempraktekkan terlebih dahulu sobat kunang-kunang, kalau misalnya sudah mau marah dan lain sebagainya, TSBHD dulu, tenang, diam, tarik nafas, kemudian diam, terus, mencoba untuk mengolah dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misalnya sobat kunang-kunang ada, pengalaman nih Boleh, atau cerita yang komentar mau atau di cerita, ya, atau boleh. komentar yang ingin diceritakan, Mmm, bisa ditulis di kolom komentar di bawah, mmm. nanti kalau misalnya itu akan dijawab ya, Bun, ya? Ya, apalagi kalau misalnya, ternyata, "Oh iya ya yang diajarkan saya praktekkan, Mhm. ternyata bener ya." Ceritain deh, kita sharing di situ, keren banget. Wah, keren banget. Iya, Baiklah, sobat kunang-kunang semuanya, terima kasih yang sudah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Coba dipraktekkan terlebih dahulu, karena terutama pelajaran, pada hari ini yang saya dapatkan itu adalah ilmu komunikasi ya, Bun. iya. Bagaimana retorika, sampai belibet dah, retorika bicaranya kurang baik. Retorika bicara, yang baik agar, apa yang kita sampaikan, apa sih, dapat Terus diterima ya, Dengan baik oleh lawan bicara kita. ya, Ternyata tadi Bunda juga menjelaskan lawan bicara itu tidak hanya orang lain, ya, tetapi juga alam semesta, diri sendiri, ya. dan Tuhan kita. Wow, itu indah banget sih. Oh. Baiklah, sobat kunang-kunang semuanya, Bunda Vera terima Terima kasih. kasih sama-sama. Sobat kunang-kunang semuanya, kita akan berjumpa lagi insya Allah di, episode selanjutnya, dan saya akan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Waalaikumsalam. Bunda, Ya, terima semangat ya kasih. semuanya, semangat.